Dalam nama Bapa rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudari yang terkasih, pertumbuhan setiap makhluk yang namanya makhluk hidup seringkali tidak disadari, tetapi begitu saja bertumbuh dan akhirnya menua dari yang kecil kemudian membesar. Dan itulah misteri yang akan kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Bagaimana karya Allah juga menumbuhkan banyak hal dari hal yang sangat kecil menjadi sangat besar. Kita adalah gereja yang juga dibangun dari sesuatu yang kecil dan sekarang sudah tumbuh menjadi pohon yang besar. Maka mari mensyukuri panggilan Allah ini untuk terus bisa menaungi banyak orang, memberikan kesegaran, memberikan kesejukan. Pertama-tama bukan karena kekuatan kita, tetapi menyadari bahwa Allah turut campur tangan di dalamnya. Karena itu mari di awal perayaan ini kita menyadari semua kerapuhan dan kelemahan kita sebagai manusia, agar kita yang terus bertumbuh ini senantiasa mengandalkan Allah dalam segala sesuatu. Mari kita hening sejenak, merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Perayaan ini kita bawa dengan intensi secara khusus. Yang pertama, permohonan dari keluarga Yusdi Japri untuk saudara Yohanes Japri yang meninggal dunia 10 tahun lalu. Yang kedua, permohonan dari istri dan anak untuk Bapak Amit Ujang yang meninggal 3 tahun lalu. Yang ketiga, permohonan dari istri, anak-anak dan cucu untuk Papi, Opa Andreas John Lukman yang meninggal 9 bulan lalu. Dan yang keempat, permohonan dari istri, anak-anak dan cucu untuk Bapak Yohanes Sugiono yang meninggal 100 hari lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang ini boleh ikut ambil bagian dalam kebahagiaan surga dan menjadi pendoa bagi kita. Allah Bapa Surgawi,
Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan mulia sepanjang segala masa. Amin. Allah meninggikan pohon yang rendah. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar
bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka, sesudah dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara yang terkasih, kalau seandainya ada orang ahli yang menyampaikan sesuatu sesuai dengan keahliannya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada orang yang berminat mendengarkan, tetapi ada juga orang yang tidak terlalu berminat untuk mendengarkan, meskipun dia seorang ahli. Apalagi kalau seandainya orang itu bukan orang ahli, berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, maka bisa saja orang itu akan menjadi sangat diremehkan. Yang ahli saja belum tentu semua orang tertarik, apalagi kalau orang itu bukanlah orang ahli yang berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya. Tentu dia akan sangat diremehkan. Tetapi bisa saja terjadi orang yang tidak ahli tadi didengarkan karena mungkin menyampaikan dengan bahasa sederhana, dan kemudian orang yang mendengarkan itu adalah orang yang punya hati, yang punya semangat. Nah, jadi kita bisa melihat ada dua kemungkinan. Yang ahli bisa saja didengarkan, tetapi juga tidak didengarkan karena orang tidak berminat, tidak punya hati. Atau orang yang tidak ahli tadi mampu didengarkan karena orang berminat untuk mendengarkan. Kalau kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini secara khusus, meskipun dalam bacaan pertama tadi juga ada penyampaian tentang tanaman, kita harus ingat Tuhan Yesus itu tukang kayu. Meskipun pohon itu berkaitan dengan kayu, itu berkaitan dengan pohon, tetapi sekali lagi keahlian Tuhan Yesus dalam kacamata manusia zaman itu ya, dia adalah tukang kayu. Tetapi dia berbicara, mengajar dengan perumpamaan mengenai peladang yang lebih paham tentang dunia pertanaman atau pertumbuhan. Maka tadi dikatakan, mengapa Tuhan Yesus mengajar orang-orang hanya dengan perumpamaan, supaya dia juga tahu hati setiap orang. Alah, anak tukang kayu kok ngomong soal tanaman, tahu apa? Itu orang yang tidak membuka hatinya, maka mereka pergi. Sedangkan orang-orang yang memperhatikan dengan baik apapun yang dikatakan Yesus, karena hatinya sudah terbuka, maka mereka mendengarkan. Meskipun Yesus bukan ahli tanam-tanaman menurut kacamata manusia zaman itu, karena mereka belum tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Kita tahu karena kita sudah hidup sekian abad dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, inti dari bacaan tadi adalah ketika orang mampu terbuka hatinya, maka dia akan mampu mendengarkan apapun yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa tadi Tuhan mengatakan kepada orang-orang itu Tuhan tidak berbicara apapun selain dengan perumpamaan, supaya mereka yang tidak mengerti ya tidak mengerti, kalaupun mereka tahu tapi tidak punya hati, mereka segera berlalu. Tetapi bagi para muridnya Tuhan Yesus menjelaskan. Karena sudah tertarik, maka Tuhan Yesus mau menjelaskan. Saya mengambil salah satu bagian dari bacaan Injil tadi tentang biji sesawi. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Biji sesawi itu kecil. Ini enggak ada di sini sebenarnya. Tetapi menurut orang-orang yang pernah ke Yerusalem, kayak Roma Elis lah, kemarin juga meneguhkan saya, memang kecil bijinya itu, atau benihnya itu. Lebih kecil daripada kalau ada minuman telur kodok, tapi yang belum dimasukkan ke dalam air. Karena kalau telur kodok masuk ke dalam air itu kan sudah punya selubung ya, itu lebih kecil dari telur kodok itu. Dari yang kecil digambarkan tadi, dia ditumbuhkan oleh alam, oleh sang penguasa kehidupan, menjadi beribu-ribu kali lipat dari bentuknya yang asli. Luar biasa. Maka Tuhan Yesus tadi mengatakan dengan sangat indah, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Dan orang-orang yang mendengar waktu itu, yang tahu biji sesawi,
Iya memang kecil, dan Tuhan mempertegas itu adalah biji yang paling kecil dari seluruh jenis biji. Dan ternyata biji itu bisa menumbuhkan pohon yang bisa menjadi tempat berlindung, tempat bernaung, tempat berteduh bagi makhluk hidup yang lain. Kerajaan surga itu seperti itu. Apa yang ingin ditampilkan oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudari, kerajaan Allah itu sudah hadir secara khusus pada waktu Tuhan Yesus hadir. Dia hanyalah manusia biasa yang waktu itu muncul, kecil, tidak ada apa-apanya mungkin pada zaman itu. Tetapi lambat laun dia mewartakan kepada para muridnya, pada orang-orang, dan kemudian para murid dan orang-orang yang mendengarkan dia mewartakan kepada banyak orang, dan itu terus bertumbuh, mengeluarkan carang, mengeluarkan dahan-dahan yang lain, sampai akhirnya nanti menjadi pohon sayur yang bisa dinikmati. Pertumbuhannya bagaimana? Tidak ada orang yang bisa mengira. Dari hanya 12 orang di Israel, -1 ditambahkan yang baru, kemudian bisa berkembang sampai jutaan, bahkan menjadi kelompok agama terbesar setelah agama tertentu. Artinya, kapan bertumbuh, kapan berkembang, tidak seorang pun tahu. Tiba-tiba sudah banyak saja. Kalau di sini ada para tokoh-tokoh dari gereja San Frades yang bisa melihat perkembangan umat yang ada di Sungai Buah ini, dulu berapa puluh, kemudian berapa ratus, sekarang sudah sekian ribu. Kok bisa ya Romo? Itulah karya Allah, bertumbuh dengan cara yang sangat misterius, tetapi menjadi kekuatan dalam kehidupan. Dan sekali lagi, gereja yang sekarang sudah bertumbuh meluas kemana-mana juga diajak menjadi tempat pernaungan, menjadi tempat perteduhan. Dan itulah harapan Tuhan. Kerajaan Allah itu memberikan keteduhan, memberikan pernaungan. Jangan sampai tumbuhan yang besar tadi justru menjadi seperti tanaman dalam kisah Lord of the Ring, yang bisa bergerak, carang-carangnya kemudian menghantam musuh, mengerikan. Tetapi sekali lagi, menjadi pohon yang besar yang memberikan pernaungan, perlindungan, keteduhan bagi mereka yang ada di sekitarnya, yang panas tidak kepanasan, yang sejuk bertambah sejuk, dan sebagainya. Saudara-saudari, sekali lagi kita sebagai gereja diajak untuk menjadi tempat perteduhan, sehingga kalau kita dikunjungi atau kita mengunjungi, itu membawa situasi aman, membawa situasi damai, dan itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Bagaimana kita merefleksikan dalam kehidupan kita agar kita betul-betul menjadi tanaman yang berbuah, yang memberikan keteduhan. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka mau tidak mau kita harus menjadi sungguh-sungguh tempat perteduhan. Apa yang bisa kita lihat? Kalau dalam kehidupan masyarakat kita menjadi tempat perteduhan, artinya jangan sampai yang namanya gereja Katolik itu akhirnya ikut-ikutan merusak tatanan kebersamaan dalam masyarakat ataupun negara. Kalau seandainya ada kelompok lain yang mempunyai keinginan merubah negara, kita mempertahankannya. Tetapi dengan cara, bukan dengan cara-cara arogan, tetapi dengan cara-cara yang elegan, penuh keteduhan, lewat doa, mungkin juga lewat sapaan-sapaan. Intinya adalah bukan memprovokasi, tetapi membawa keteduhan. Kalau beberapa waktu lalu kita mendengarkan ada saudara kita yang memberikan semacam dukungan, justru malah menimbulkan kisruh, gereja bersyukur mempunyai tokoh-tokoh besar seperti para uskup kita yang selalu membawa keteduhan bagi negara ini, tidak ikut-ikutan dalam arus perpolitikan. Itulah pohon sesawi yang menaungi, yang memberikan keteduhan, tidak membuat gaduh, tidak membuat provokasi yang tidak benar. Itu dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga kalau Bapak Ibu ada dalam masyarakat karena pekerjaan, karena mungkin lingkungan yang harus menuntut itu, jadilah peneduh-peneduh dalam kehidupan bermasyarakat.
tidak menjadi penyebar-penyebar hoax, gosip-gosip yang tidak jelas, atau bahkan menjadi provokator. Ini sudah menjadi bagian dari tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Lemah dong Romo, justru dalam kelemahan kita menjadi kuat, karena kita lebih mencintai perdamaian dan bukan kehancuran. Dalam kehidupan berlingkungan misalnya, sebagai orang-orang yang tinggal di lingkungan sesama saudara seiman dalam Kristus, kita diajak juga menjadi tempat pernaungan atau perteduhan. Contoh sederhana misalnya, kalau seandainya dalam keluarga-keluarga yang kita kenal di lingkungan ada sebuah persoalan, ya tiap keluarga pasti punya persoalan masing-masing ya, tapi kalau persoalannya berat, kita diajak untuk menjadi peneduh. Bukan contoh misalnya menjadi penganjur terjadinya perceraian. Ini 1-2 kisah sudah mulai muncul. Ada orang-orang Katolik yang justru menganjurkan perceraian atau perpisahan karena suami istri tidak bisa berrelasi dengan baik lagi. Udahlah kalau gitu pisah aja lah. Ini bukan contoh menjadi tanaman sesawi yang memberikan keteduhan, tapi memberikan kompor, memanas-manasi. Udahlah cerai aja lah, ganti yang lain, gampang gitu. Ini sesuatu yang tidak baik dan tidak sehat sebagai orang Kristiani Katolik. Tidak menjadi orang yang menganjurkan perceraian. Atau kalau seandainya ada keluarga yang memang sudah memaksa ngotot misalnya masuk ke pengadilan, mudah-mudahan sebelum kita berbicara di pengadilan, minta pendapat dulu kepada pastor, khususnya yang ada di paroki ini misalnya, atau di paroki tempat tinggalnya masing-masing. Untuk apa? Untuk melihat apakah layak menjadi saksi dalam perceraian anggota gereja sendiri. Ini juga menjadi harapan bagaimana kita harus menjadi peneduh, bukan menjadi bagian yang menghancurkan. Dan ini juga sudah mulai ada indikasi kita yang kurang menjadi tanaman sesawi di lingkungan. Jadi kalau seandainya dalam kehidupan bertetangga lingkungan kita mendengar ada saudara-saudara kita yang mempunyai persoalan, pertama kita doakan. Kalau kita mampu menjadi peneduh, kita bisa berbicara. Kalau mungkin tidak bisa, kita bisa menghubungi gereja lewat komisi keluarga atau pengurus yang kompeten, atau bisa kepada romonya untuk minta pendapat, supaya tidak langsung menghakimi. Oh kalau gitu udahlah selesaikan di pengadilan saja, beres. Itu bukan menjadi murid Kristus dan bukan anggota gereja yang baik. Bicarakan lebih dahulu dengan romo supaya bisa mendapatkan pencerahan. Dan yang terakhir juga, kalau seandainya keluarga-keluarga menjadi tertarik, bisa ikut menghidupi panggilan berkeluarga itu dengan memasuki komunitas keluarga seperti yang ada di Kota Palembang ini. Misalnya Marriage Encounter, Couple for Christ, atau misalnya Priskat Waberkat yang sudah disetujui oleh keuskupan kita. Mengapa? Komunitas doa itu penting, tetapi komunitas hidup berkeluarga itu juga penting. Karena panggilan Bapak dan Ibu sebagian besar adalah memilih hidup berkeluarga. Orang membutuhkan sharing dari komunitasnya. Orang membutuhkan penguat dari rekan-rekan yang mempunyai hidup panggilan yang sama. Maka dengan ikut misalnya Marriage Encounter, Couple for Christ, yaitu atau Priskat Waberkat dan komunitas-komunitas keluarga yang ada, sebenarnya orang bisa dikuatkan, dan itulah yang menjadi peneduh atau penyegar dalam kehidupan berkeluarga. Seringkali banyak keluarga berpersoalan karena tidak punya komunitas atau rekan yang tepat untuk menguatkan atau untuk meluruskan panggilan hidup berkeluarga, sehingga yang ada akhirnya inginnya pisah. Ini yang perlu saya sampaikan.
Lalu dalam kehidupan berkeluarga, kalau tadi sudah dalam kehidupan bermasyarakat, berlingkungan, dan yang terakhir dalam hidup berkeluarga. Menjadi peneduh dalam keluarga, misalnya orang tua menjadi makin bijaksana agar tidak memaksakan anak untuk ikut kehendak orang tua. Pokoknya, papa pengen kamu masuk kedokteran. Aku nggak mau, Pak, aku nggak bisa, aku tuh bodoh, nggak mau. Pokoknya papa pengen kamu ke kedokteran. Kalau tidak kedokteran, terserah mau kuliah di mana, tapi papa nggak mau bayarin. Ini pernah muncul dalam sebuah ungkapan hati seorang anak waktu saya ada di rumah retret. Dipaksa untuk masuk ke kampus di mana dia tidak menyukai. Karena ambisi orang tua, karena keinginan orang tua. Juga banyak hal ketika anaknya masuk ke dunia, ingin masuk dalam kampus seni, orang tua yang mengatakan, mau jadi apa kamu dengan masuk situ? Oh, jadi pengamen. Gitu. Orang tua hanya menginginkan apa yang menjadi keinginannya, bukan menjadi ekspresi dari si anak. Nah, ini juga menjadi bagian refleksi dalam kehidupan berkeluarga, apakah saya juga bisa menjadi peneduh dalam kehidupan keluarga? Atau juga sebaliknya, anak kepada orang tua, memaksakan orang tua harus menjadi seperti yang anak inginkan. Pokoknya papa seperti ini, mama seperti ini gitu. Ketika keluarga tidak bisa membawakan sukacita, maka yang ada adalah tandus atau kekeringan. Atau contoh yang terakhir misalnya ketika sudah menikah, pasangan harus ikut gaya pasangannya. Atau pasangan harus ikut apa yang menjadi kehendak pasangannya itu. Ini juga sesuatu yang bisa saja membawa situasi kekeringan. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi, benih sesawi tadi tumbuh menjadi besar bukan karena kekuatan benih itu sendiri, tetapi karena Allah yang mengerjakan dengan cara yang sangat tersembunyi, yang kita sebut dengan cara misteri. Kita juga bertumbuh dalam iman seperti itu, dalam misteri kehidupan yang tidak pernah kita ketahui. Sekali lagi, mari kita menjadi, karena kita sudah besar, kita sudah bertumbuh, kita sudah berakar kuat, mari menjadi peneduh bagi dunia ini yang sedang mengalami situasi berat. Mari menjadi peneduh dalam keluarga kita, mari menjadi peneduh dalam kehidupan bermasyarakat, agar kita dikenal sebagai pribadi-pribadi yang membawa kehadiran kerajaan Allah, karena kita semua sudah menerima baptisan. Saya akan mengakhiri permenungan ini dengan mengajak atau dengan mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Engkaulah Kekuatanku. Benih menjadi kuat bukan karena dirinya, tetapi karena Allah mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat dalam benih itu. Kita pun adalah benih yang diberikan kekuatan, bukan karena kita, tetapi karena Allah yang menguatkan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Marilah menanggapi panggilan Tuhan dengan kembali memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari dia tidur dan siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi gereja Allah, semoga Bapa mencurahkan rahmat kesetiaan bagi gerejanya, sehingga tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia. Bimbinglah umat-Mu untuk memiliki semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan, demi keselamatan sesama di dalam peziarahan menuju kepadamu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Bapa memberkati dan melindungi negara-negara yang sedang berkembang dalam perjuangannya memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani rakyatnya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum remaja, semoga Bapa membimbing kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, pengharapan dan kasih akan Dikau. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Bapa tinggal dalam diri kami masing-masing, sehingga meskipun kami ini lemah dan hina, namun sedia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bawa saudara-saudari kami yang telah Kau panggil ya Tuhan. Saudara Yohanes Japri, Bapak Amit Ujang, Papi Opa Andreas John Lukman, dan Bapak Yohanes Sugiono. Mereka telah setia kepadamu. Semoga Engkau berkenan juga akan amal bakti dan setiap perjuangan mereka, dan semoga mereka juga menjadi pendoa bagi kami yang sedang berziarah, dan khususnya bagi keluarga yang mereka tinggalkan. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam diri Kristus Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, namun dampingilah kami selalu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan juga menerima persembahan kami ini yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu itu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, ia menguasai segala sesuatu yang Kau ciptakan sambil memuji Dikau, karena semua karya-Mu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia. Dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Di atas
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan saat ini. Kami semua dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon semoga tubuh putra-Mu yang telah kami santap memberikan kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan yang penuh keteduhan dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, lingkungan, dan keluarga kami, sehingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Satu, pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Adeventinus Dururu, putra dari Taun Rasin Dururu dan Yudina Laila dari lingkungan Santa Angela, Paroki San Frades, dengan Yohana Yesika Nina Ayuningrum, putri dari Martinus Tukigyo dan Maria Justina Siswa Stuti dari Stasi Santo Yusuf Batu Marta, wilayah Batu Marta, Paroki Sang Penebus Batu Putih. Rencana perkawinan tanggal 24 Juni 2021 di Stasi Santo Yusuf Batu Marta 11, Paroki Sang Penebus Batu Putih. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor pastor paroki. 2. Petugas liturgi minggu depan, hari Minggu biasa ke-12, tanggal 20 Juni, jam 7 pagi. Lektor Dr. Suwani, pemazmur Ibu Francisca Sujono, petugas tata laksana dari Waberkat San Frades, Kur dari lingkungan Agustinus dan lingkungan Teresia, organis Yohan. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama memulai habitus baru untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 dengan taat dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Mari kita mengikuti dan mentaati seluruh imbauan pemerintah terkait virus corona, agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal kembali. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari, khususnya dengan mentaati protokol kesehatan yang selalu kita canangkan dalam ibadah-ibadah kita. Terima kasih juga kepada seluruh yang membantu kita mempersiapkan perayaan ini, koster multimedia, rektor, pemazmur, prodiakon, adik-adik misioner yang sudah mulai aktif kembali pelan-pelan, juga tata laksana, para pria berbaju putih tadi, dan sekarang di samping saya ada para ibu berbaju putih. Ini adalah kelompok baru, kelompok ibu paroki. Harapannya adalah karena di sini banyak perempuan-perempuan paroki, maka bisa bergabung dalam kegiatan ini. Sekali lagi, bukan kelompok eksklusif, tetapi ini kelompok paroki. Mereka mengawali untuk pelayanan minimal menyanyi, menambah armada dari kelompok kur. Jadi para ibu paroki, karena yang ada di paroki San Frades ini banyak ibu-ibu juga, kalau ingin bergabung silahkan. Kegiatannya tentu saja tidak hanya nyanyi, mungkin ada yang lain. Tetapi sekali lagi ini kelompok yang baru. Dan sebagai kisah yang sangat menarik, kelompok ini mengawali perjalanan perjuangan mereka dengan latihan kur, dan pada malam terakhir kemarin ada suatu kejadian asik buat mereka karena tertawa sendiri, karena setelah latihan kur salah satu temannya kendaraannya mogok, maka para ibu perkasa ini sukarela bahu-membahu mendorong kendaraan itu. Perempuan-perempuan mendorong kendaraan. Kalau bukan karena perempuan perkasa, mereka pasti sudah menyerah sampai akhirnya mobilnya bisa dinyalakan kembali. Maka terima kasih kepada para ibu
yang sudah berkorban jiwa raga, termasuk juga dengan tenaganya, tidak hanya suara ya. Sekali lagi, moga-moga banyak orang terketuk hati untuk pelayanan, selain apa yang Tuhan beri secara kelihatan maupun juga yang masih tersembunyi yang bisa kita ungkapkan sebagai persembahan. Terima kasih buat semuanya, dan mari sekarang kita memohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian bersama keluarga dan dalam komunitas serta karya pelayanan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah, kita semua diutus. Amin.